Dari jamaah kita, Ustadz, bagaimana kalau seseorang sudah mampu dari segi ekonomi dan malah berlebih tapi tidak mau menunaikan ibadah haji dan pergi umroh dengan alasan berbagai macam dan ia dan keluarga diuji dengan sakit bertahun-tahun, apakah itu bentuk ujian atau peringatan dari Allah? Saya jawab pertanyaan itu dengan ungkapan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali pernah menyatakan, jika ada seorang mukmin mampu haji, lalu dia tidak mau melaksanakan ibadah haji, di akhirat nanti, kata Sayyidina Ali, ini bukan hadis ya, ungkapan Sayyidina Ali, di akhirat nanti yang bersangkutan akan diberi kesempatan oleh Allah untuk memilih. Apakah dia ingin mati sebagai Nasrani, atau sebagai Yahudi, atau sebagai Majusi? Pilih salah satu itu. Berat itu. Sebab aneh kalau ada seorang mengaku Muslim, tapi nggak mau haji, itu aneh itu. Sebab pada umumnya orang Muslim itu sampai mati-matian jual ini jual itu, nabung ku hayang-hayang haji. Jadi aneh kalau ada seorang Muslim tidak mau haji, ada masalah besar itu dalam keimanan dia. Pasti ada masalah besar dalam keimanan. Orang yang tidak pernah sholat saja karena haji hayang. Maka setahu saya yang saya tahu ini ada 2 orang yang Islamnya itu dimulai dari haji, sahabat saya. Ya saya jadi sahabatnya, setelah dia haji, dia terus menghubungi saya ingin mengislamkan dirinya. Gitu. Yang satu sudah almarhum, dua-duanya sudah almarhum. Jadi waktu dia mau haji, itu ditertawakan oleh teman-temannya. Dengar kamu mau haji? Iya, kenapa emang? Apa dirinya teh sholat ketara? Al-Fatihah wa lempongnya. Ditertawakan. Akhirnya dia tetap pergi haji. Setelah haji 180 derajat itu berubah. Lalu dia bertekad tahun depan saya haji lagi dengan istri saya. Waktu itu belum ada kuota yang susah seperti sekarang ini. Haji lagi dia. Itu ada yang satu lagi juga udah almarhum. Dulu pengacara terkenal di Bandung. Istrinya, istri yang kedua. Dengan istri yang pertama cerai. Istri yang keduanya itu Katolik. Nah, memang dia nggak peduli dengan itu. Memang jauh dari agama. Memang dari awalnya itu. Haji dia. Jadi sampai di Tanah Suci sudah haji. Sebelum pulang dia telepon istrinya. Saya pulang tanggal sekian. Sampai di Bandung. Coba kamu usahakan sebelum saya sampai di Bandung kamu sudah masuk Islam. Kalau tidak, silahkan tinggalkan rumah. Merubah Islamnya karena haji itu. Maka istrinya segera masuk Islam. Dan betul, begitu pulang itu luar biasa dia melaksanakan kewajibannya sebagai seorang. Jadi saya tahu saja yang saya kenal itu ada 2. Dua-duanya saya kenal setelah mereka sadar, terus menghubungi saya, minta diarahkan, lalu cerita pengalamannya. Dua-duanya udah meninggal. Nah yang kedua itu istrinya sampai sekarang solehah betul. Alhamdulillah. Jadi ada yang malah Islamnya itu dimulai dengan haji. Karena itu jangan pernah kita tutup peluang orang untuk dapat hidayah. Ya, mungkin hidayahnya muncul dari sana dulu gitu. Kamu sholat saja belum kok mau haji, biarkan aja. Kan bukan rukun Islam yang pertama syahadat, sholat, zakat, saum, haji, bukan harus urutan begitu Pak. Bisa saja orang malah mulainya dari haji baru mulai sholat itu. Mungkin banyak, yang saya tahu ada 2 itu yang saya kenal. Yang betul-betul keislamannya itu dimulai dari yang pertama itu pengusaha itu, dia pengusaha. Dan subhanallah ya, berubah total sampai akhirnya dia berniat pada saya ingin bangun masjid.
dan seterusnya. Di usia 45 tahun sedang duduk di kantornya makan siang dengan anak kedua kalau nggak salah. Jatuh aja. Bawa ke rumah sakit, nggak tertolong, meninggal usia 45. Semua orang yang kenal dengan almarhum menyatakan husnul khotimah. Sampai istrinya tuh nggak mau nikah lagi, padahal masih tergolong muda gitu ya. Sampai dia mengatakan istrinya kepada saya, ya Allah, saya baru merasakan punya suami itu hanya baru 2-3 tahun. Dulu saya nggak merasa punya suami gitu. Beragajul lah, kumaha, pulang nggak jelas. Tiba-tiba berubah, kok baru 3 tahun malah pergi meninggalkan saya. Rasa kehilangan betul gitu. Itulah. Jadi hidayah bisa dari sana. Jadi aneh kalau ada seorang muslim sampai tidak mau haji gitu. Tapi ya kalau sampai dia tidak yakin, kata Sayyidina Ali pilihannya itu Nasrani, Yahudi atau Majusi. Berat itu. Kecuali kalau hoream. Nah kalau hoream tidak menggugurkan iman. Ya berdosa besar.